Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kali ini saya akan membahas tentang syarat-syarat bertobat dari dosa. Bagaimana syarat-syaratnya? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa atau maksiat, dan sebaik-baik mereka adalah yang kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat adalah bentuk kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk seorang hamba kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan ingat, Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat bagi hamba-hambanya yang ingin bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Namun jika kita ingin bertobat, perhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah menyesali dosa tersebut. An-nadamu huwa taubah. Penyesalan itu adalah dari taubat. Penyesalan ini adalah inti dari taubat tersebut, yang mana kita pernah melakukan perbuatan dosa tersebut dan kita harus menyesalinya. Dan penyesalan ini datang dari hati yang sadar akan melakukan kesalahan, serta rasa malu kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana syarat yang pertama tadi, selepas menyesali dosa tersebut, tidak kalah penting dengan syarat yang kedua ini, yaitu berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga, tidak bertekad untuk mengulangi dosa tersebut. Ingatkan dalam diri kita, ketika kita ingin melakukan maksiat atau perbuatan dosa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia Maha melihat seluruh hambanya. Dan yang keempat, ikhlaskan lillahi ta'ala. Ikhlaskan bertobat ini dengan niat karena Allah. Kemurnian dalam diri hati kita terhadap taubat ini. Dan jangan bertobat karena dengan duniawi. Sebagaimana dalam At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha, yaitu yang murni karena Allah. Yang kelima adalah, jika dosa tersebut atau perbuatan tersebut berkaitan dengan hak-hak seorang muslim, seperti mencuri atau memfitnah atau mengambil hak orang lain, maka penuhilah hak-hak mereka dulu di dunia dan mintalah maaf kepada mereka.
Karena kita tidak bisa hanya bertobat kepada Allah, tapi kita tidak minta maaf kepada pihak-pihak yang kita zalimi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Dan Allah berfirman pada surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya rahmat Allah itu luas. Janganlah kalian berputus asa darinya. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah lagi Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga Allah kuatkan tekad kita, kuatkan hati kita untuk selalu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terjerumus dari perbuatan dosa. Dan semoga Allah tetapkan hati ini, semoga Allah kuatkan hati-hati para hambanya untuk selalu bertaubat kepadanya dan kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Yang salah dari ana sendiri, yang benar dari Allah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.